Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas C2 akan mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Spotify Mood Analysis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tahapan awal dari proyek yaitu preprocessing dan EDA sebagai persiapan sebelum dilakukannya pelabelan mood dan pembangunan model machine learning. Selanjutnya, yang pertama, dataset yang kami gunakan ini adalah Spotify Songs.csv. Data ini berisi sekitar 18.000 lagu dengan informasi seperti nama lagu, artis, genre, bahasa, fitur audio Spotify, dan lirik lagu. Karena data ini masih berupa data mentah, maka perlu dilakukan preprocessing terlebih dahulu agar kualitas datanya lebih baik. Lanjut ke preprocessing. Yang pertama, kita akan membaca dataset tersebut. Selanjutnya akan dilakukan data cleaning, yaitu menghapus data yang tidak memiliki lirik serta menghapus data yang duplikat. Nah, tahap ini tuh biar data yang digunakan itu lebih bersih dan tidak mempengaruhi proses training model. Setelah itu dilakukan preprocessing pada lirik lagu. Nah, tahapannya itu meliputi mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus URL, menghapus angka, menghapus tanda baca, menghapus spasi yang berlebih, melakukan tokenisasi, menghapus stop word, serta melakukan stemming. Nah, dengan proses ini itu hanya kata-kata penting yang akan digunakan sebagai fitur untuk klasifikasi. Lanjut ke bagian ini, artinya seluruh prosesnya itu selesai, datasetnya disimpan menjadi Spotify clean.csv yang nantinya digunakan pada tahap selanjutnya. Dan dari hasil yang ditampilkan itu, dataset awalnya kan berjumlah 18.454. Nah, setelah proses cleaning terdapat 260 data yang dihapus karena tidak memiliki lirik, sehingga data yang sekarang itu jadinya 18.194. Nah, selain itu rata-rata panjang lirik juga berkurang dari 426 menjadi 257 kata. Nah, ini itu menunjukkan bahwa proses preprocessing berhasil menghilangkan kata-kata yang tidak diperlukan. Nah, ini juga ada contoh dari hasil preprocessing. Terlihat bahwa lirik yang masih mengandung tanda baca huruf kapital dan kata-kata umumnya itu berubah menjadi teks yang lebih bersih sehingga siap digunakan pada tahap selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke EDA. Nah, setelah preprocessing itu kan dilakukan tahap ini. Nah, tahap ini tuh untuk menampilkan ukuran dataset, tipe data, missing value, serta statistik dari setiap fiturnya. Selain itu juga programnya itu membuat beberapa visualisasi agar distribusi data lebih mudah dipahami. Kita lanjut aja untuk run. Nah, grafik pertama itu ada grafik distribusi genre. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa pop merupakan genre yang paling banyak pada dataset, sedangkan EDM memiliki jumlah yang sedikit. Kemudian ada grafik distribusi bahasa. Nah, mayoritas di dataset ini menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada diagram distribusi nilai valence. Nah, ini tuh menunjukkan fitur audio yang menggambarkan tingkat emosi positif suatu lagu. Nilai rata-ratanya yaitu berada di 0,52, sehingga sebagian besar lagu memiliki tingkat emosi yang cukup seimbang. Kemudian ada diagram presentasi genre lagu. Nah, ini tuh menunjukkan masing-masing genre lagunya itu berapa persen.
Dan ini yang terakhir ada perbandingan panjang lirik. Itu terlihat bahwa setelah preprocessing jumlah kata menjadi lebih sedikit karena kata-kata yang tidak penting telah dihapus sehingga datanya itu menjadi lebih relevan untuk proses klasifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang labeling.py. Jadi labeling.py ini ibaratnya kayak melabelkan dari dataset yang tadi. Jadi di sini langsung kita ke leksikon raw-nya. Jadi leksikon raw ini merupakan sebuah dictionary yang berisi kumpulan kata dasar leksikon yang mewakili masing-masing kategori mood, yaitu ada happy, ada sad, ada relax, dan ada juga romantis. Lalu kita lanjut ke sini. Jadi pada codingan ini tuh digunakan untuk membaca hasil dataset dari pre-processing yang tadi. Terus kemudian pada codingan ini tuh melakukan penyaringan data agar agar hanya data yang valid yang digunakan pada proses pelabelan. Lalu kita lanjut ke yang ini. Jadi pada codingan ini tuh menyiapkan data yang akan digunakan pada proses pelabelan, yaitu membangun leksikon hasil stemming dan menghitung nilai median dari fitur audio. Lalu ke leksikon counts ini, jadi fungsi dari leksikon counts ini itu menghitung jumlah kata yang sesuai dengan masing-masing dari kategori mood yang sudah ditampilkan tadi. Itu berdasarkan dari isi lirik lagu. Lalu kita ke assign mode. Jadi di assign mode ini tuh digunakan untuk menentukan labelnya itu sendiri. Jadi hasil analisis lirik dan dukungan dari fitur audio, function ini tuh menerima satu baris data atau satu raw dari dataset, kemudian menghitung skor setiap kategori mood dan memilih mood dengan skor yang tertinggi dari label akhir. Dan ini juga ada sebuah function yang dimana itu memanggil function lexicon counts yang sebelumnya telah dibuat. Jadi function ini itu untuk menghitung kayak kata jumlah happy, jumlah kata sad, dan relax dan romantik. Lalu, eh, nah ini adalah kayak gerbangnya gitu. Jadi ini tuh kayak proses codingan itu melabelkan si datasetnya itu tadi. Lalu dari setelah skor dihitung itu dataset itu disimpan dan di print ya. Terus ini juga masuk langsung ke datasetnya. Di sini ada dataset yang sudah di label yaitu Spotify label. Lalu saya akan menjelaskan tentang oh saya running dulu. Jadi hasil dari pelabelan, jadi dari data awal pre-processing itu terdapat 18.193 dan jumlah data atau jumlah bahasanya itu ada 15.405. Lalu median valence-nya itu 0,510 dan median energinya itu ada di 0,712. Lalu di sini ada distribusi mood yang dimana empat mood ini menjadi ada empat nomor label yaitu 0, 1 sampai 3. Dan di sini yang label 0 atau happy itu terdapat 4.000. Lalu yang set label 1 itu terdapat 6.200 dan label yang kedua ada romantic yaitu ada 2.200 dan yang label terakhir relax itu ada 2.700. Dan dataset ini tuh langsung disimpan
di dataset yang berupa CSV. Lalu di sini saya akan jelaskan tentang modeling.py. Jadi kita langsung saja. Ya ini ibaratnya kayak langsung ngambil dataset dari label yang telah dibuat tadi. Jadi dataset labeling.py itu dikirimkan ke modeling.py. Nah, di sini ada function slug yang dimana ini itu digunakan untuk mengubah nama mood menjadi format yang aman digunakan sebagai nama file. Jadi nama model seperti eh, kita kan pakai rainforest. Jadi itu mengandung spasi, tanda kurang dan karakter khusus yang kurang ideal jika digunakan jadi nama file. Jadi slug ini digunakan untuk membersihkan itu. Lalu di plot confusion ini. Jadi pada code ini tuh untuk membuat visualisasi ya, visualisasi confusion matrix dalam bentuk gambar. Confusion matrix ini merupakan salah satu metode evaluasi yang digunakan untuk melihat beberapa model melakukan klasifikasi pada kategori mood. Jadi cara kerjanya itu yang pertama itu membuat figur, terus yang kedua itu menampilkan confusion matrixnya, dan yang ketiga itu memberikan label. Lalu dan itu menyimpan gambar. Lalu kita ke function yang evaluate. Jadi pada evaluate ini itu function utama untuk mengevaluasi performa model machine learning setelah model selesai itu dilatih. Jadi function ini itu akan menguji menggunakan data testing, menghitung berbagai metrik evaluasi, dan membuat confusion metric, kemudian mengembalikan seluruh hasil evaluasi dalam bentuk dictionary. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama itu dia tuh melakukan prediksi, terus menghitung akurasi, yang ketiga itu menghitung precision, recall dan F1 score. Lalu dia itu menyimpan hasil evaluasi, membuat klasifikasi report dan membuat confusion matrixnya itu dan menghitung metrik per kelas, menampilkan ringkasan dan mengembalikan hasil evaluasi. Lalu kita lanjut ke function main. Jadi pada function main ini eh, ibaratnya kayak function utamanya ya, function utama dari file modeling.py ini. Jadi semua proses itu dimulai dari function main ini. Jadi mulai membaca dataset hasil labeling tadi, terus juga melakukan ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF dan melatih model machine learning mengevaluasi performa model hingga menyimpan model terbaik. Dan tahap-tahap di main itu yang pertama itu membuat folder output, dan yang kedua itu menampilkan judul program, terus yang ketiga itu load dataset, yang keempat itu dia membersihkan data, lalu eh, yang kelima itu dia memisahkan fitur dan label, lalu dia itu menampilkan distribusi label, dan yang selanjutnya itu dia membagi dataset menjadi data training dan data testing. Lalu dia juga ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, ini dia. Lalu dia juga melakukan penggabungan ya antara fitur TF-IDF dan audio pada scaler ini. Dan dan selanjutnya itu dia itu melatih model Naive. Selanjutnya dia juga random forest TF-IDF, dan yang ini juga dia menambahkan TF-IDF ditambah dengan audio itu tadi. Lalu dia juga melakukan ringkasan perbandingan. Terus di sini dia juga memilih mana model yang terbaik, dan lalu dia menampilkan ringkasannya itu tadi. Dan juga dia menyimpan model. Jadi menyimpan model ini kayak dia itu menyimpan model yang udah dilatih. Lalu di sini saya akan melakukan testing. Di sini dia masih menghitung atau membangun fitur TF-nya.
Jadi outputnya itu ini adalah nama programnya itu tadi. Terus di sini jumlah datanya juga berkurang karena ada proses modeling. Jadi di sini terdapat 4 label dan data latihnya itu ada 12.324 dan data ujinya atau data testingnya itu ada 3.081. Nah, di sini dimensi fitur TF-nya itu ada 5.000 term dan dimensi fitur gabungan antar audio itu 5.007. Dan di sini naik base-nya itu akurasinya 0,5000 dan F1 mikronya itu ada 0,4000. Lalu di sini itu adalah random forest-nya yaitu akurasinya 0,7235 dan makronya 0,706. Lalu di sini ada perbandingan model. Nah, di sini hasil perbandingannya yaitu naik base itu akurasinya 0,5000, presisinya 0,6, recall-nya 0,4 dan makronya 0,45. Dan juga ini random forest FIDF-nya itu akurasinya dan prediction recall F1 makronya segitu dan yang terakhir penggabungan dan penggabungannya ini akurasinya 0,7167, presisinya 7.911, recall-nya 6.664 dan F1 makronya itu 6.943. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, akan saya lanjutkan untuk menjelaskan coding seputar Predict PG dan implementasi langsung ke dalam websitenya gitu, seperti apa. Wait, saya akan share screen terlebih dahulu untuk menjelaskan codingannya. Oke, jadi ini adalah codingan Predict PG yang digunakan untuk mempredik secara langsung sebuah teks atau sebuah lirik menjadi output hasil sedih, senang, ataupun apa namanya, kondisi ya, intinya kondisi dari lirik tersebut. Jadi kurang lebih di sini kita perlu import terlebih dahulu library-library yang diperlukan seperti stop words, porter stammer, dan lain-lain. Dan setelah itu di bawahnya kita import terlebih dahulu model yang sudah kita training sebelumnya. Setelah itu sini ada function processing. Jadi pada dasarnya function ini tuh fungsinya itu untuk membersihkan lirik. Jadi kita harus mempaste liriknya, terus difilter terlebih dahulu mana kata-kata yang penting seperti itu supaya AI itu bisa mudah membacanya. Terus di bawahnya itu ada function develop artifact. Jadi simpelnya ini itu untuk menebak mood dari liriknya. Jadi di dalam function ini tuh kita mengimport modelnya secara langsung untuk mempredik gitu ya sebuah lirik. Nah, kalau udah di bawahnya itu ada function predict mode. Jadi di sini kurang lebih tuh fungsinya sama dari hasil lirik yang udah kita masukkan itu diproses secara langsung oleh si model yang udah kita training. Dan di bawahnya kita udah prepare sebuah lirik-lirik yang akan kita training secara langsung. Dan kita akan lihat hasilnya setelah ini. Di bawahnya ada function main. Ini function yang menjalankan semuanya. Jadi di atas sudah ada function-function. Kita jadikan satu di function ini untuk kita running. Oke, sebelumnya saya udah merunning filenya. Dan berikut hasilnya. Filenya udah saya running dan hasilnya di sini udah bisa mempredik secara langsung. Saya ambil contoh satu lirik You Are the Light of My Life. Di sini processingnya yang masuk ada Light Life, mode-nya masuk ke kategori set dengan angka confident 73,9%. Sisanya udah happy, relax, romantik dengan persentase yang cukup sedikit seperti itu. Dan dimenangkan oleh kategori set. Itu contoh implementasi running di dalam coding. Dan sekarang saya akan implementasi langsung ke dalam website-nya. Seperti contoh, di sini kita langsung masukin aja satu contoh lirik ini ya. Terus kita prediksi secara langsung.
Oke, ini hasilnya udah keluar, hasilnya happy dengan angka persentase sebesar 59,6%, itu persentase terbesar. Di sini dijelaskan kenapa bahwasannya itu masuk di dalam klasifikasi happy karena terdapat kata yang relevan dengan mood happy, yaitu smile dan beautiful. That's why kenapa itu masuk ke dalam kategori happy. Terus di sini juga dijelaskan alur pre-processingnya, bahwasannya kita scan dulu lirik aslinya, terus habis itu di cleaning, mulai dari huruf kecilnya, terus angkanya, tanda bacanya, segala macam, itu di cleaning terlebih dahulu, terus habis itu masuk ke stop forward removal. Jadi kata-kata yang tidak penting itu dibuang, terus kemudian jadi lirik stop forward removal ini, smile, rain, life, beautiful, and today. Kemudian di akhir kita stemming, kata dasar untuk dijadikan sebuah model. Setelah itu hasilnya fitur TFDF teratas masuk di kategori ini, happy. Ada beautiful, today, rain, smile, dan life. Seperti itu. Itu menggunakan yang Random Forest. Kurang lebih seperti itu untuk demo website untuk Spotify Mood Analysis ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekian dari kelompok 1 dari kelas C2. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.